wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du. Pemirsa Hayat TV dimanapun Anda berada, berjumpa lagi bersama kami di acara Cahaya Qalbuh. Pada pagi hari ini masih dalam suasana pandemi dan juga kita sama-sama memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan selama suasana pandemi ini diberikan oleh Allah sebuah ketabahan dan mudah-mudahan cepat berlalu. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari ini bisa menyapa para pemirsa di rumah dimanapun Anda berada, dan juga tak lupa kita panjatkan salawat beserta salam mudah-mudahan tetap tercurahkan kepada baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa Hayat TV dimanapun Anda berada, tak banyak panjang lebar, pada pagi hari ini kita masih bersama Ustadz Abdul Haq. Assalamualaikum Ustadz. Tekan ke bawah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah baik Ustadz. Alhamdulillah. Pada pagi hari ini masih bersama Ustadz Abdul Haq. Nanti kita akan bahas tentang tema pada pagi hari ini, yakni menyambut kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena sebentar lagi kita akan mengadakan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan juga tak lupa juga kita menyapa langsung kepada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Said Ali? Alhamdulillah sehat-sehat. Alhamdulillah sehat ya Ali. Alhamdulillah, kami ucapkan banyak terima kasih atas kehadiran Ustadz Abdul Haq dan juga Habib Ali pada pagi hari ini yang menemani pemirsa di rumah. Nah, lebih jelasnya pada pagi hari ini untuk tema menyambut kelahiran Nabi Muhammad SAW, kita akan ada penceramahnya yang akan disampaikan oleh Habib Ali pada pagi hari ini. Mungkin Habib mungkin ada yang disampaikan pada pemirsa di rumah supaya dalam penyambutan bulan Maulid ini kita mendapatkan berkah dari Nabi Muhammad SAW dan juga menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Monggo kepada Habib Ali. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah hadil jalali wa syari'il halal wal haram. Allahumma salli ala nuril anwar wa syari'il asrar wa tariyatil atyar wa miftahi babil yasar Sayyidina Muhammadin al-Mukhtar wa alihi al-athhar wa ashabihi al-akhyar adada ni'amillah wa ifdalih amma ba'd. Yang saya hormati dan saya muliakan para alim ulama, para petinggi-petinggi, para tokoh-tokoh agama, khusus pemirsa Hayat TV yang insya Allah selalu diberikan kesehatan oleh Allah, yang insya Allah selalu diberikan taufik dan hidayah oleh Allah, dan pastinya semoga kita selalu bisa berkumpul kembali, bisa kembali lagi kita mendengarkan ceramah para asatid guru-guru kita di Hayat TV. Alhamdulillah, kita hari ini sudah memasuki bulan Maulid, yang mana bulan ini adalah bulan yang sangat istimewa, bulan kelahiran kekasih kita Nabi besar Muhammad Allahumma salli wa sallim alaihi. Allahumma salli wa sallim wa barik. Yang mana di bulan ini Allah turunkan rahmat, Allah bukakan pintu ampunan, Allah tutup pintu neraka, dan Allah bukakan pintu surga, hanya untuk kita merayakan hari kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik. Sungguh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam begitu mencintai kita, walaupun kita tidak mengetahui bahwa kecintaan itu sungguh nyata. Nabi Muhammad dilahirkan ke dunia supaya kita bisa ditambah keimanannya. Nabi Muhammad dilahirkan ke dunia untuk kita. Jika tidak ada Nabi Muhammad, kita tidak akan sampai apa itu iman. Jika tidak ada Nabi Muhammad, tidak akan sampai itu Islam. Jika tidak ada Nabi Muhammad, tidak akan sampai apa itu Allah Subhanahu wa taala.
Nabi Muhammad SAW mengajarkan kita bagaimana cara mencintai Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad mengajarkan kita apa itu Islam. Nabi Muhammad mengajarkan kita bagaimana saling mencintai sesama umat muslim. Nabi Muhammad mengajarkan kita apa itu arti cinta. Sungguh Nabi Muhammad adalah orang yang paling bagus menebar kebaikan. Sampai-sampai orang kafir, orang-orang yang membenci Nabi, itu di saat bertemu Rasulullah, mereka terlena, mereka terpesona dengan Nabi Muhammad SAW. Sampai para orang kafir jika ingin melewati Rasulullah, mereka menutup mata mereka, mereka menutup wajah mereka karena takut terpesona dengan cahayanya Nabi Muhammad SAW. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala. Nabi Muhammad, kita memang tidak pernah bertemu Nabi Muhammad. Kita memang tidak pernah melihat Nabi Muhammad. Kita memang tidak pernah mencium tangan Nabi Muhammad. Tapi kata Nabi Muhammad SAW, Nabi Muhammad pernah bersabda di dalam kitab Tankibul Qal. Nabi Muhammad bersabda, sesungguhnya Nabi Muhammad bersabda, man zara aliman fakannama zarani, man safaha aliman fakannama safahani, man jalasa aliman fakannama jalasani fid dunya, faman jalasani fid dunya ajlastuhu ma yaumal qiyamah. Kata Nabi Muhammad SAW, barang siapa yang berkunjung kepada para habaib, barang siapa yang berkunjung kepada para ulama, barang siapa yang berkunjung kepada guru-guru besar, barang siapa yang berkunjung kepada zuriat Nabi, barang siapa yang berkunjung kepada orang-orang yang dekat dengan Nabi Muhammad, maka sama saja dia berkunjung denganku, kata Nabi Muhammad. Dan barang siapa yang sofahah, bersalaman kepada para habaib, kepada para ulama, kepada guru-guru, maka sama saja dia bersalaman kepadaku, kata Nabi Muhammad SAW. Dan barang siapa yang jalasa, duduk bersama para habaib, para ulama, duduk di majlis-majlis sholawat, majlis zikir, majlis taklim, mereka duduk mendengarkan tausiah, mereka duduk mendengarkan ceramah, mereka duduk walaupun hanya melihat wajah orang-orang alim, maka sama saja dia duduk, dia melihat wajah Nabi Muhammad SAW. Allahumma salli wa sallim wa barik Dan alaihi. barang siapa yang duduk denganku di dunia, dalam kurung duduk dengan para habaib, duduk dengan para ulama, dan barang siapa yang duduk dengan duriat-duriatku, maka sama saja dia duduk denganku di dunia, kata Nabi Muhammad SAW. Dan barang siapa yang duduk denganku di dunia, maka kelak akan kududukkan juga dia di yaumul qiyamah bersamaku. Karena itu, siapa yang nggak mau duduk bersama Nabi? Siapa yang nggak mau bersalaman sama Nabi? Siapa yang nggak mau melihat wajah Nabi? Karena sesungguhnya perlu kita tahu, Nabi Muhammad susah payah, Nabi Muhammad sakitan saat menyiarkan dakwah-dakwah, tidak mudah untuk memberitahukan apa itu agama yang benar kepada orang-orang kafir, tidak mudah memberitahukan, menyiarkan agama-agama yang benar kepada orang-orang kafir. Kita ini sudah diberikan kenyamanan, Nabi Muhammad sudah membukakan jalan dan memberitahukan apa itu agama Islam. Kita sudah diberitahukan apa itu Islam. Kita diberikan akhlak. Kita diberitahukan apa itu akhlak. Kita diberitahukan apa itu iman. Tinggal kita mengamalkannya saja. Kita hanya perlu mengamalkannya. Bagaimana mengamalkannya? Bagaimana cara mengamalkannya? Walaupun kita tidak bisa sekaligus, ya cobalah sedikit-sedikit. Mulai dari yang kecil. Karena apa? Agama Islam adalah agama yang paling benar. Agama Islam adalah agama yang paling pasti dan yang paling bagus. Bahkan keluar dari WC, keluar dari kamar mandi, itu ada hukumnya, ada caranya. Masuk ke masjid, ada caranya. Bahkan mau tidur saja, ada caranya. Itu sungguh bagusnya agama Islam. Sungguh mulia agama kita bersama. Karena itu kita harus bersyukur adanya kita terpilih menjadi orang-orang Islam. Agama yang mulia. Pernah dulu diceritakan, Habib Ali Habsyi, ini adalah salah satu cerita, hanya sedikit dari cerita kita supaya kita bisa patuh, beriman kepada maulid Nabi, beriman kepada harusnya cintanya kita kepada Nabi Muhammad SAW. Pernah dulu diceritakan, ada cerita Habib Ali Habsyi pada suatu hari, waktu beliau masih muda, pada suatu hari pada maulid Nabi di kota Tarim, semuanya kosong, semuanya ke Sewun. Mereka mendatangi maulid Nabi.
semua isi-isi tarim itu semuanya mendatangi maulid Nabi kecuali beliau. Lalu beliau berkata apa? Kata beliau, ya di sana memang di sana maulid Nabi, cuman di sini banyak para salaf-salaf, para kuburan wali-wali. Lebih baik aku mendatangi di sini saja. Lalu saat ada di gerbang, gak sampai masuk ke dalam kuburannya, kuburan makam-makam para wali, ada seorang wali Allah perempuan. Wali Allah tersebut mengatakan, untuk apa kamu ke sini? Aku ingin mendatangi para salaf-salaf. Lalu apa katanya? Ya gak ada orang di sini, semuanya sudah ke Sewun. Gak ada orang di sini, semuanya udah mendatangi maulid Nabi Muhammad SAW. Semuanya mendatangi Nabi Muhammad SAW. Allahumma shalli wa sallim. Nabi Muhammad, kata Nabi Muhammad, sebarang siapa yang menyalami namaku, yang salam, memberikan salam kepadaku, assalamualaikum ya Rasulullah, maka aku kirimkan ruhku untuk menjawab salam tersebut. Allahumma shalli wa sallim alaihi. Sungguh cintanya Nabi itu tidak pura-pura, cintanya Nabi itu nyata. Karena itu mari kita balas cinta Nabi dengan sholawat. Mari kita balas cinta Nabi dengan dikir-dikir. Kita balas cinta Nabi dengan melakukan sunnahnya. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf jika ada salah kata. Itu dari saya, jika benar itu dari Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Habib Ali yang telah menyampaikan dan juga disampaikan kepada para pemirsa di rumah Hayat TV dimanapun berada. Barusan kita sudah mendengarkan sejenak dari ceramah beliau bahwa kita sebagai umat Islam tentu kita harus mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, karena berkat beliau kita berada di jalan yang benar, jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, pada pagi hari ini Hayat TV dimanapun Anda berada, pemirsa di rumah, kita lanjut lagi kepada ceramah selanjutnya akan disampaikan oleh Al-Ustaz Abdul Haq SPDI. Monggo Ustaz, sampaikan untuk para pemirsa di rumah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alangkah baiknya Ustaz, sebelum kita masuk akan ini sedikit tausiah agama dari ulun, kita bersalawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan salawat ini sampai kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, semoga kita bisa amal-amal kita yakni kalau kata ulama apa tuh, faqabuluha hatman bi ghairi taraddudi, a'maluna bainal qabuli wa raddiha illa salata ala nabi Muhammadin. Amal-amal kita tuh faqabuluha, diterimanya tuh faqabuluha hatman. Kita kalau salat sama Nabi Muhammad SAW pasti bakal diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Biqairi taraddudi, tanpa adanya penolakan kata ulama. Illa salata ala Nabi Muhammadin. Amal, jadi apa itu syairnya tuh? Pokoknya ala kulli hal, kalau kita amal kita, salat kita, ibadah kita belum tentu diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala kecuali salawat kita kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, salamun alaik ya rafi'a syani wa daraji. Ya Rasulullah, salamun alaik ya rafi'a syani wa daraji. Adalah Nabi sangat pemalu seperti gadis zaman dahulu. Ya Rasulullah, salamun alaik ya Rabbi asyani wa daraji. Pula sangat merendahkan diri kepada sesama makhluknya Rabbi. Ya Rasulullah, salamun alaik ya Rafi asyani wa daraji. Menjahit sandal, tambal bajunya, bantu kerjaan rumah tangganya. Ya Rasulullah,
سلام عليك يا رفيع الشان والدرج. Menimba air, memeras kambing, pergi mencari kayu yang kering. Ya Rasulullah, salamun alaik ya rafi'al sya'ni wad daraji. Menerima undangan seorang miskin dan kaya tidak dipandang. Ya Rasulullah, salamun alaik ya rafi'al sya'ni wad daraji. Menengok fakir miskin yang sakit, tak dihinakan walau sedikit. Ya Rasulullah, salamun alaik ya rafi'al sya'ni wad daraji. Di malam hari banyak tafakur, kepada Allah banyak bersyukur. Ya Rasulullah, salamun alaik ya rafi'al sya'ni wad daraji. Mengikat batu pada perutnya karena menahan sangat laparnya. Ya Rasulullah, salamun alaik ya rafi'al sya'ni wad daraji. Bukan tak mampu tapi tak sudi, gunung jadi emas buat Nabi. Ya Rasulullah, salamun alaik ya rafi'al sya'ni wad daraji. Sebagai contoh untuk umatnya agar sabar di saat susahnya. Ya Rasulullah, salamun alaik ya rafi'al sya'ni wad daraji. Ahlul baitil mustafa tuhri, hum amanul ardi faddakiri. Ya Rasulullah, salamun alaik ya rafi'al sya'ni wad daraji. شبهوا بالأنجم الزهري مثل ما قد جاء في سنن. Ya Rasulullah, salamun alaik ya rafi'al sya'ni wad daraji. رب فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم. Ya Rasulullah, salamun alaik ya rafi'al sya'ni wad daraji. وأمتنا في طريقتهم ومعافاتي من الفتن. Ya Rasulullah, salamun alaik ya rafi'al sya'ni wad daraji. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Ini ulun baru ingat saat syairnya itu, kata ulama, adimis salata ala nabi Muhammadin faqabuluha hatman bi ghairi taraddudi, a'maluna bainal qabuli wa raddiha illa salata ala nabi Muhammadin. Apa kata ulama tuh? Kata penyair, adimis salata ala nabi Muhammadin, langgengkanlah, bahasakanlah lidah kita untuk selalu bersalawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Faqabuluha, maka diterimanya salawat tersebut, faqabuluha hatman, pasti, kata ulama, bi ghairi taraddudi, tanpa ada penolakan daripada Allah Subhanahu wa taala. Amaluna bainal qabuli wa raddiha, amal kita, salat kita, sedekah kita, bisa jadi riya, bisa jadi ujub. Amal-amal yang lain itu bisa jadi tercoreng dengan sebab kita punya penyakit hati. Faqabulha amaluna bainal qabuli wa raddiha, amal kita ini diantara ditolak sama Allah atau diterima sama Allah, belum pasti kita diterima sama Allah Subhanahu wa taala. Illa salata ala nabi Muhammadin, kecuali bersalawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ya, semoga khususnya di hari Jumat ini
kita diberi taufik dan hidayah oleh Allah untuk selalu bersalawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, sehingga kita dikenal Nabi Muhammad itu dan mendapatkan, insya Allah berhak mendapatkan syafaat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah, ma ba'du. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi jahin nabi wa ali. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Nawaitu ta'allum wa ta'lim wa tadhakkur tadhkir naf'al intifa' wal ifada wal istifada wal hatha 'ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam wa du'a ila al-huda wa dalalati 'ala al-khair ibtigha'a wajhillah wa qurbihi wa thawabihi minallahi ta'ala. Alhamdulillah, pada Jumat kali ini kita diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bertatap wajah lagi. Semoga pemirsa Hayat TV selalu dalam lindungan Allah dan keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Begitu juga yang pada pagi hari ini presenter kita Al-Ustaz Fandi, semoga urusannya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dipanjangkan umurnya, diberikan kesehatan yang sempurna. Amin ya rabbal alamin. Begitu juga salah satu santri As-Sa'adat, yakni yang Masya Allah tadi ceramahnya sangat insya Allah menggugah hati para pemirsa Hayat TV. Semoga dengan ceramah beliau, yakni Sayyid Ali bin Ja'far Al-Kaf, kita bisa lebih mengenal baginda Nabi besar Muhammad SAW, dan juga semoga beliau mendapatkan ilmu yang manfaat di Pondok As-Sa'adat, mendapatkan keberkahan di Pondok As-Sa'adat, dan insya Allah semoga beliau menjadi calon-calon dai, yang mana dai tersebut mendapatkan yakni mendapatkan bisyarah daripada Rasulullah SAW. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita sudah memasuki bulan Maulid baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Tepat pada bulan 1 Rabiul Awal, di bulan malam Jumat. Di malam Jumat tadi kita sudah masuk Maulid, yakni 1 Rabiul Awal. Nah, alhamdulillah pada tema ini Ustaz Pandi mengangkat tema tentang menyambutnya bulan Maulid baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya, mungkin Ustaz ada pertanyaan. Ya. Pemirsa Hayat TV dimanapun Anda berada, untuk lebih jelasnya Ustaz, kita sama-sama pelajari tentang Maulid seperti itu Ustaz. Jadi biar pemirsa di rumah memahami itu kata Maulid itu dari mana, dan siapa yang pertama kali orang yang pertama kali melaksanakan Maulid Nabi ini, sehingga di Indonesia mayoritasnya kita ini sama-sama merayakan semua. Nah, itu kita pinginnya sejarah dan tersebut, atau juga Maulid itu sendiri seperti apa, seperti itu Ustaz. Monggo Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad. Kalau ada yang salah dikoreksi Ustaz. Jadi Maulid itu asal katanya dari walada yalidu wiladatan, yakni kelahiran. Kita mungkin banyak dari kita apabila sudah memasuki bulan ulang tahun kita, misalkan sudah memasuk bulan ulang tahun kita nih, kita udah sebelum masuk bulan itu kita sudah merasakan senang, sudah merasakan gembira. Dikit lagi udah pengen milad, dikit lagi sudah pengen anniversary gitu, pengen ulang tahun. Itu wajar. Kita merasakan senang hal tersebut. Bahkan Nabi Muhammad SAW, kebiasaan beliau adalah puasa di hari Senin. Ketika Nabi Muhammad SAW ditanya, kenapa beliau puasa di hari Senin? Maka beliau menjawab, karena aku dilahirkan. Di hari Senin tersebut aku dilahirkan. Nah, di sini kita bisa mengambil istifadah, bisa mengambil manfaat bahwasanya senang Nabi Muhammad sendiri senang akan kelahirannya. Karena dengan kelahiran Nabi Muhammad SAW yang tadinya dulu di zaman jahiliyah itu minaz zulumati ila nur, yang tadinya gelap, banyak kemaksiatan, banyak kebodohan, dengan datangnya Nabi Muhammad SAW timbullah cahaya. Bahkan dulu yang diagung-agungkan itu ada namanya api. Apa itu? Api selama 40 tahun Ustaz nggak pernah padam. Api tambah padam.
Majusi, penyembah api. Tapi subhanallah ketika lahirnya baginda Nabi besar Muhammad SAW, api tersebut kalah kalah apanya? Kalah jagonya, kalah yakni kewibawaannya langsung Nabi Muhammad SAW langsung naik langsung itu Nabi Muhammad muncul dengan keberkahan Nabi Muhammad SAW, api tersebut padam. Begitu juga kaisar Romawi banyak ketika itu runtuh ketika kelahiran Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ketika Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam lahir itu jelaskan di Maulid Ad-Dibai, beliau lahir dalam keadaan sajidan syakiran ka'annahul badru fi tamamih. Nabi Muhammad ketika lahir itu dalam keadaan sujud kepada Allah Subhanahu wa taala, sajidan syakiran, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, ka'annahul badru fi tamami, seakan-akan tuh rembulan sempurna dengan keindahan lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kenapa kita dianjurkan senang dengan kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahkan gembira yang sangat gitu Ustaz? Karena kalau kita lihat, kalau kita mau membandingkan bulan yakni Lailatul Qadar itu malam lebih mulia daripada malam 1000 bulan yang apabila kita ibadah di situ. Dibandingkan dengan kelahirannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ini lebih mulia kelahirannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dijelaskan di kitab Az-Zakhair Al-Muhammadiyah karangan Abu Yazid Muhammad bin Alawi Al-Maliki. Kenapa beliau bisa berpendapat seperti itu? Dengan adanya kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, adanya Lailatul Qadar. Kalau nggak ada kelahiran Nabi Muhammad SAW, nggak ada Islam, nggak ada Lailatul Qadar, nggak ada rahmatnya Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan muka bumi ini semuanya dengan cahaya baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Laulaka ya Muhammad ma khuliqtul aflaq. Jika seandainya engkau wahai Muhammad ma khuliqtul aflaq, maka aku akan nggak menciptakan muka bumi ini seisi-isinya. Jadi dengan berkah, dengan adanya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, Allah menciptakan muka bumi ini dengan seisi-isinya. Terus kenapa kita dianjurkan untuk senang dengan kelahirannya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam? Nabi Muhammad itu punya paman namanya Abu Jahal. Nah, Abu Jahal ini padahal Islam itu ibaratnya kalau bahasa mentoknya nih, bahasa kasarnya itu Fir'aun zamannya Nabi Muhammad. Saking zalimnya itu Abu Jahal kepada Nabi Muhammad SAW. Fir'aun hadis zaman, Abu Jahal pada zaman Nabi Muhammad SAW. Jadi ketika itu Abu Jahal dari seumur hidupnya sering menzalimi Rasulullah, bahkan ingin membunuh Rasulullah SAW. Tapi bahkan sudah dinas di dalam Al-Quran, Tabbat yada abi lahabi watab ma aghna anhu maluhu wa ma kasab sayasla naran dhatal lahab wa imra'atuhu lamma hatab fi jidha hablum mim masad. Sudah dinas ini Abu Jahal pasti bakal masuk neraka. Tapi subhanallah, di saat hidupnya Abu Jahal itu, Abu Jahal pernah senang dengan kelahirannya baginda Nabi besar Muhammad SAW. Senang gembira. Saking senangnya Abu Jahal ini, saking gembiranya Abu Jahal ini, membebaskan budaknya. Namanya Thuwaibah. Nah, ketika saking senangnya ini, budaknya dibebasin karena keponakannya Muhammad bin Abdullah lahir. Dengan sebab kesenangan beliau, kegembiraan beliau terhadap kelahiran keponakannya, maka dengan sebab itu, ketika di hari Senin, Abu Jahal tidak disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala di neraka. Ada syairnya Ustaz di dalam kitab I'anatut Talibin, dijelaskan, "Idza kana hadza kafiran ja'a dhammuhu wa tabbat yadahu fil jahimi mukhallada. Ata annahu fil yaumil itsnaini daiman yukhaffafu anhu lisururi bi Ahmada. Fama dhannul 'abdul ladzi kana amruhu bi Ahmada masmuran mata muwahhada."
dalam kitab I'anatul Talibin halaman 364. Yang artinya apabila seorang kafir, Abu Jahal kafir, sudah dijelaskan di nas dalam Al-Quran itu sudah masuk neraka. Sudah distempel. Sudah dicap 3 masuk neraka. Akan tetapi beliau ini karena senangnya dengan kelahiran Nabi Muhammad SAW, beliau yukhaffafu anhu lisurur bi Ahmada. Azabnya itu diringankan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika hari Senin. Abis itu lanjut syairnya apa? Famazannul abdul ladzi kana umruhu bi Ahmada masmuran mata muhada. Bagaimana sangkaan kita kepada seorang hamba yang mana seorang hamba ini senang setiap tahunnya bahkan setiap harinya rindu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam gitu. Bahkan dijelaskan itu dalam kitab sini, Abu Jahal itu setiap di hari Senin annahu yakhruju lahu min baini usbu'ahi ma'un yashrabuhu kama akhbaru bidzalikal Abbas fi manamihi ra'a fihi Abu Lahab. Jadi Sayyidina Abdullah bin Abbas ini mimpi bahwasanya ru'yatus salih hadza sadiqa, mimpinya orang saleh ini benar gitu. Ketika beliau mimpi di hari Senin itu Abu Jahal keluar air daripada jari-jarinya gitu. Nah, dengan sebab itu diringankan, yakni tidak diazab setiap hari Senin dengan mereka dia senang dengan kelahiran baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Bahkan bukan sampai situ, Ustaz. Ulama-ulama kita juga memperingati Maulid baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dulu ada tabi'in. Tabi'in itu setelah sahabat. Orang yang melihat sahabat namanya tabi'in. Yang mengimani yaitu tabi'in, yang mengimani kepada Rasulullah SAW dan beliau melihat sahabat. Apa kata tabi'in? Yakni namanya Al-Imam Hasan Basri. Qaddasallahu sirrahu, semoga kita mendapatkan keberkahan beliau. Amin amin. Beliau bilang apa? Wadattu law kana mithli jabal Uhud dhahaban la anfaqahu ala qiraati maulidi Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Aku senang seandainya aku mempunyai emas sebesar gunung Uhud. Jadi beliau mengangan-angan nih, saya punya emas sebesar gunung Uhud. Maka aku akan infakkan semua emas itu untuk maulid Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, untuk maulidnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasahbihi wasallam. Diinfakin semuanya. Kalau beliau berandai-andai, seandainya punya gunung emas gitu. Begitu juga Al-Imam Junaid Al-Baghdadi, termasuk wali besar juga beliau, yang mana Imam Junaid Al-Baghdadi ketika beliau disuruh ngajar oleh seorang gurunya, ini sedikit manakib beliau, Ustaz. Ini ketika beliau pertama kali ngajar itu yang hadir 2000 orang, Ustaz. Dan ketika 2000 orang itu banyak orang, ada yang meninggal, ada yang semaput dengar ceramahnya beliau. Saking nih beliau nih ta'alluq billahnya, ada ikatan dengan Allahnya kuat. Banyak yang menangis, bahkan banyak yang semaput ketika beliau ceramah tuh. Nah, Imam Junaid Al-Baghdadi belum berkata apa? Man hadar maulid Rasul sallallahu alaihi wasallam wa azzama gadrahu faqad faza bil iman. Barang siapa yang menghadiri maulidnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dan mengagungkan maulid tersebut, maka dia telah beruntung, kata Imam Junaid Al-Baghdadi. Wa qala Al-Ma'ruf Al-Karahi qaddasallahu sirrahu, semoga kita mendapatkan keberkahan beliau. Beliau berkata, man hayya li ajli qiraati maulidi Rasul sallallahu alaihi wasallam ta'aman wa jama'a ikhwanan wa awqad sirajan wa labasa jadidan wa ta'attara wa tajammala ta'ziman li maudihi hasyarahu Allah ta'ala yaumal qiyamah ma'al firaq al-ula minan nabiyyin wa kana fi a'la illiyin itu Ustaz. Apa kata beliau? Barang siapa yang menyiapkan, mensediakan fasilitas, mungkin berupa makanan, berupa air, berupa son, berupa tenaga, dia menyiapkan tersebut untuk apa? Li ajli maulid Rasul, untuk
membaca maulidnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Habis itu wajama ikhwanan, dia mengumpulkan saudara-saudaranya, dia mengajak keluarga-keluarganya, dia mengajak kawan-kawannya. Habis itu auqada siraj, dan dia menyiapkan lampu, seandainya gelap disiapin lampunya. Wala basa jadidan, dan pakai pakaian yang paling bagus. Wa ta'attara wa tajammula ta'ziman limaulidihi, dan dia pakai minyak wangi harum. Habis itu, dan dia memakai pakaian yang paling bagus, niatnya untuk ta'ziman limaulihi Rasul, niatnya untuk mengagungkan maulid baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka apa? Hasyarahullahu ta'ala yaumal qiyamah ma'al firaqil ula. Allah akan bangkitkan orang tersebut bersama kelompok yang pertama. Siapa itu kelompok yang pertama? Yaitu minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-salihin. Digolongkan kelompok yang pertama. Jadi umatnya Nabi Muhammad SAW, kalau nggak salah di dalam kitab apa itu Abu Yazid Muhammad, lupa saya pernah baca tapi kitabnya lupa apa namanya apa. Umatnya Nabi Muhammad ini ada 3 kelompok. Yang pertama kelompok tanpa hisab, langsung masuk surga. Nah ini minan nabiyyin. Yang kedua kelompok yang umat Nabi Muhammad SAW dihisab dulu, ada perhitungan amal-amal. Apakah amalnya lebih banyak baiknya, atau amalnya kurang kebaikannya. Ini kelompok yang kedua. Kelompok yang ketiga, nah dicuci dulu dia di neraka, akan tapi ujung-ujungnya masih surga. Nah itu kalau orang yang mengadakan maulid baginda Nabi besar Muhammad SAW dengan niat ta'zim, mengagungkan maulidnya Nabi, maka ini masuk kelompok yang pertama bersama minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassalihin. Seperti itu Ustaz. Pemirsa Hayat TV dimanapun Anda berada, barusan kita telah mendengarkan tausiah dari beliau, sungguh sangat menyentuh hati. Jadi mudah-mudahan dengan mengagungkan maulid Nabi Muhammad SAW kita termasuk golongan pertama ya Ustaz. Mudah-mudahan seperti itu, karena golongan pertama ini tanpa hisab. Coba kita bayangkan bahwa di dalam akhirat itu satu hari itu Ustaz, sama halnya dengan 500 tahun Ustaz. Wah, insyaallah ya Allah. Nah ini kalau kita disiksa satu hari di neraka ini gimana ini? Ya Allah. Maaf ya. Kita harus nunggu berapa tahun kita. Jadi alangkah baiknya kita bersama-sama kita sambut bulan Maulid ini dengan kebahagiaan. Karena kita barusan mendengarkan bahwa Abu Jahal karena saking bahagianya pada hari Senin kelahiran Nabi Muhammad itu mendapatkan keringanan dalam siksa kuburnya seperti itu. Dan cukup sangat menarik nih Ustaz. Sampai saya ini terharu mendengar ceramah Ustaz ketika Ustaz menyampaikan ini, mudah-mudahan kita termasuk golongan yang pertama. Amin ya Allah. Amin. Dan juga pemirsa yang di rumah, mudah-mudahan sekali kita itu termasuk golongan pertama, karena tanpa hisab itu. Dan mudah-mudahan kita mudah-mudahan jangan sampai golongan yang ketiga lah kita. Nauzubillah min dzalik. Karena meskipun golongan ketiga ini kita harus disiksa dulu sebelum kita masuk ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah ini Ustaz mau tanya sebentar Ustaz. Ini orang yang bacakan sholawat nih Ustaz. Tenggorokan sakit Ustaz. Nah ini orang membacakan sholawat kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sini meskipun bercanda Ustaz, apakah diterima sholawat kita ini Ustaz? Atau kalau sungguh-sungguh tentu mudah-mudahan kita diterima. Nah ini pertanyaan ulun Ustaz, kalau kita sholawat ambil bercanda ya istilahnya ndak menghayati, kemudian kita baca gitu aja Ustaz. Nah itu apakah diterima juga sholawat kita kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Itu saya Ustaz. Mungkin Nabi yang mau jawab ini mengenai sholawat. Sedikit menambahkan antum. Alhamdulillah, kata Nabi Muhammad SAW, barang siapa yang bersalawat kepadaku meskipun dalam keadaan riya, meskipun dalam keadaan tidak ikhlas, meskipun dalam keadaan apapun, tapi
dia bersolawat kepadaku, itu tetap diterima amalnya. Begitu. Seperti syair tadi Ustaz yang aneh katakan itu, ulama berkata itu, adimus salata ala Nabi Muhammadin faqabuluha hatman bighairi taraddi amaluna bainal qabuli wa raddiha illa salata ala Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Apa itu tadi? Jadi di antara amal-amal kita nih, amal yang ibaratnya yang paling santai yang pasti diterima itu salawat. Kalau istighfar kita, kalau tahmid kita, tahlil kita, itu mungkin perlu dihitungkan kadar kekhusyuan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi kalau salawat khusyuk nggak khusyuk pasti kabul kepada Nabi Muhammad SAW, karena kaitannya dengan kekasihnya Allah Subhanahu wa taala. Allah sangat mencintai Nabi Muhammad SAW dan Nabi Muhammad sangat mencintai kita. Nah itu dengan berkah itu, dengan berkah Allah mencintai Nabi Muhammad SAW, Nabi Muhammad sangat mencintai kita umatnya. Bahkan Nabi, sebagaimana kita punya cita-cita, kita punya keinginan, kita punya kehendak, Nabi Muhammad juga punya kehendak, Nabi Muhammad juga punya keinginan. Ketahuilah bahwasanya keinginan Nabi Muhammad SAW, kehendak Nabi Muhammad SAW itu nggak ada satupun dari umatnya itu masuk neraka. Semuanya Nabi Muhammad menginginkan masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Itu dengan berkah salawat usul sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan salah satu faedahnya salawat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga dijelaskan dalam kitab Az-Zakhair Al-Muhammadiyah karangan Profesor Dr. Abu Yazid Muhammad bin Alawi bin Abbas Al-Maliki. Di situ ada bab menerangkan faedah-faedah salawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu ada 350 faedah. Di antaranya 350 faedah ini, salah satunya kalau kita salat kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW, salawat tersebut akan menuntun kita kepada guru yang murabbi, kepada guru yang bisa mengenalkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan mereka kita salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Bahkan dijelaskan Al-Fakir punya guru tuh di Malang, namanya beliau termasuk salah satu murid angkatan pertama Abu Yazid Muhammad bin Alawi bin Abbas Al-Maliki di Mekah. Beliau ada ulama Mekah. Jadi guru Al-Fakir belajar sama Abu Yazid Muhammad. Guru Al-Fakir namanya Al-Habib Saleh bin Ahmad Al-Idrus. Habib Saleh bin Ahmad Al-Idrus pernah berkata, as-salatu ala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam syaikhun liman la syaikhalah. Salat kepada baginda Nabi Muhammad SAW adalah guru bagi orang yang nggak punya guru. Jadi dengan dia banyak salawat, insya Allah Nabi Muhammad SAW, Allah akan menuntun dia kepada guru yang murabbi gitu, guru yang bisa mengenalkan dia kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Seperti itu. Dan tadi yang jawaban antum yakni insya Allah, walaupun dia ria, walaupun dia ada sedikit ujub, dengan berkah Nabi Muhammad di situ, insya Allah Allah terima Ustaz, insya Allah. Pemirsa Hayat TV dimanapun Anda berada, sudah tentu jelas bahwa sholawat kita kepada baginda Rasulullah jelas akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai tanda cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mari pada hari Jumat ini bertepatan pada Rabiul Awal, di mana Rasulullah dilahirkan pada bulan ini. Mari kita bersama-sama perbanyak amal kita membaca sholawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mungkin itu saja yang saya sampaikan kepada pemirsa Hayat TV dimanapun berada. Dari Al-Fakir kami ucapkan banyak terima kasih pada Habib Ali, kepada Ustadz Abdul Haq yang telah menyampaikan mengenai Maulidun Nabi kepada pemirsa Hayat TV dimanapun Anda berada. Nah, kami juga Al-Fakir mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mungkin dari awal sampai akhir ini ada kata-kata yang salah ataupun hilaf kepada pemirsa. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya dari kami dan juga dari Habib kepada Ustadz Abdul Haq. Mengucapkan sekali lagi terima kasih. Dan kami ucapkan juga terima kasih kepada kru Hayat TV yang telah membantu kami dalam menyiarkan agama Islam. Mudah-mudahan amal
para beliau diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa ya TV dimanapun berada, cukup kita berada di akhir penghujung. Kami ucapkan jazakumullah ahsan. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cerita tentang emas, bukan emas-emas ini maksudnya. Nah, emas yang ini, kamu pasti butuh dana untuk masa depan. Tapi sembarang investasi bikin gak pasti. Mau yang lebih pasti, masa depan lebih pasti dengan emas. Cicil emas di BSI. Pasti happy, pasti cincai, pasti santai, pasti nyaman. Apply-nya modal KTP aja. Tunggu apa lagi? Segera cicil emas sekarang. Bank Syariah Indonesia.